Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan uji normalitas dan penanganan data tidak normal menggunakan software SPSS. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis nihil bisa kita rumuskan data berdistribusi normal. Uji statistik yang bisa kita gunakan bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Weyl. Kriteria signifikannya, jika nilai sigtutilnya lebih besar dari 0,05 maka bisa kita simpulkan data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai sigtutil kurang dari 0,05 maka hipotesis nihilnya ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Solusi penanganan itu untuk data yang tidak normal, yang pertama bisa kita jumlahkan datanya, menambahkan 20 sampai 30 data, kemudian kita uji ulang normalitasnya. Kemudian bisa kita buang data outlier atau data pencilan, ya, data yang terbesar sendiri, data yang terkecil sendiri, itu bisa kita buang, kemudian kita uji ulang normalitasnya. Yang ketiga, bisa kita transformasi data ke logaritma natural, ya. Dan yang keempat, kalau misalkan sudah kita treatment, kita lakukan menambahkan data, membuang data outlier, transformasi masih tidak normal, berarti kita terima apa adanya saja. Kemudian kita menggunakan uji statistik yang non parametrik. Oke, contohnya saya langsung ke software SPSS. Saya punya data, ya, yang tersimpan di file extension CSV. Klik file, import data, CSV data, ya, kita masukkan ini yang jumlah observasinya 45, open, klik OK. Nah, ini datanya, variabel X, data variabel Y sebanyak 45 observasi. Tahapan yang pertama untuk kita melihat data kita berdistribusi normal atau tidak, klik menu Analyze, Descriptive Statistic, Explore, akan muncul kotak dialog Explore, masukkan variabel X dan variabelnya di dependent listnya, variabelnya juga masukkan, klik di menu Plot, Checklist Normality, Plot with Test, klik Continue, kemudian klik OK. Kita tunggu hasil outputnya. Oke, ini hasil outputnya, kita fokus saja langsung di sini, di tabel Test of Normality, ya. Untuk variabel X-nya 0,014 signifikan, ya, karena di bawah 0,05. Variabel ini juga signifikan di bawah 0,05, ya. Artinya karena signifikan, data variabel X dengan variabel Y itu tidak terdistribusi normal, ya. Karena datanya tidak normal, maka bisa kita lakukan tahapan yang namanya transformasi ke logaritma natural. Tahapannya di menu transform, compute variable, kita kasih nama misalnya ln x gitu, ya. Kemudian persamaannya di menu function group ini di all diklik, kemudian kita cari ln. Nah, ini kita klik dua kali, masukkan variabel X nya 2 kali, nah, baru kita klik OK, gitu, ya. Nah, ini hasil transformasinya. Begitu juga untuk variabel Y nya, transform, compute, nah ini diganti namanya variabel Y, kemudian ini juga diganti, ini yang kita logaritma itu adalah variabel Y, klik OK. Nah, udah, ya. Setelah kita transformasi ini data variabelnya ke logaritma natural, baru kita uji lagi tahapan uji normalitas, Analyze, Descriptive, Explore. Nah, ini kita reset, ya, kita masukkan yang sudah kita transformasi, ya, ke logaritma natural. Kemudian di plotnya kita pilih Checklist Normality, Plot with Test, klik Continue, kemudian klik Oke, ya. Kita tunggu hasilnya. Nah, di kotak Test of Normality ini kita cek setelah data kita transformasi ke logaritma natural, nilai signifikannya 0,08, lebih besar dari 0,05, berarti data berdistribusi normal.
yang variabel y-nya juga lebih besar dari 0,05 ya. Berarti datanya sudah berdistribusi normal setelah kita lakukan transformasi ke logaritma natural gitu ya. Misalnya nih ketika sudah kita lakukan logaritma natural ya, mungkin contoh yang lain ya. Contoh saya masukkan data file, import data, csv data. Nah, data yang ini nih. Oke, kita klik. Nah, ini misalnya untuk variabel y(x) misalnya ada analyze, descriptive, explore, masukkan variabel x-nya gitu ya. Kemudian kita checklist di menu statistiknya nih outlier, klik continue, kemudian plotnya, normalitasnya, klik continue, kemudian klik OK. Kita cek ya, ini contoh yang lain ya. Nah, mana dia tabel? Nah, ini nih. Nah, ini secara uji Kolmogorov-Smirnov ini kan signifikan, datanya tidak berdistribusi normal gitu ya. Kemudian ini kalau kita cek, ini data outliernya ya, ini yang data-data outlier yang terbesar ini gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita transformasi ya, misal ln underscore x gitu ya, kemudian ln buka kurung untuk variabel x ya, kemudian kita ya masukkan, klik OK gitu ya. Nah, kemudian kita coba analyze lagi, explore, kita masukkan yang sudah kita transformasi. Ini udah kita pilih checklist yang test normality ya. Oke, nah setelah ditransformasi ternyata masih signifikan, datanya belum normal kan. Nah, kalau seperti ini, jadi teman-teman bisa lihat di sini di tahapan analyze, descriptive, explore, kemudian yang ini variabel x-nya, karena variabel x-nya ini tidak normal, kita transformasi tetap tidak normal. Kita lihat outliernya di menu statistik, klik di checklist ya, di checklist outliernya, klik continue, klik OK ya. Nah ini nih di tabel external value, ini data-data outlier. Case number ini observasi 51 ke 5, ini yang data yang tertinggi nih, sama data yang terkecil. Data terbesar sama terkecil ini bisa teman-teman buang ya, dibuang, di delete ya. Setelah di delete baru diuji lagi tahapan uji normalitasnya ya, untuk variabel x yang belum ditransformasi dulu, dicek normal atau enggak setelah dibuang ya. Ternyata belum normal, coba ditransformasi ya. Setelah ditransformasi uji lagi normalitasnya ya. Kalau belum normal juga ya udah, berarti memang datanya ini benar-benar agak ekstrim ya, tidak normal ya. Kita terima apa adanya, baru nanti kita pilih analisis statistik menggunakan yang non parametrik. Demikian tutorial bagaimana cara uji normalitas dan penanganan data yang tidak berdistribusi normal menggunakan software SPSS. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.